Halo pendengar Radio Gema Edukasi dimanapun kalian berada, bertemu lagi di ruang dengar kalian dalam program acara bimbingan belajar untuk siswa-siswi kelas 12. Dan selama 1 jam ke depan nanti Rahma akan bersama narasumber untuk membahas mata pelajaran IPA Biologi. Materinya adalah evolusi. Bagaimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan Rahma berharap kalian juga telah siap untuk mengikuti mata pelajaran bimbel ini yang membahas tentang biologi. Jadi setelah yang berikut kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Apa gunanya wangi bila selalu patah hati? Apa gunanya cinta bila selalu kau khianati? Bukan, bukan, bukan segala luka. Bukan, bukan, bukan segala kecewa. Namun saat kau berpaling, oh, sakitnya di sini. 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 Apa gunanya wangi bila selalu patah hati? Apa gunanya cinta bila selalu kau khianati? Bukan, bukan, bukan sekedar luka. Bukan, bukan, bukan sekedar kecewa. Namun saat kau berpaling, lady, sakitnya di sini. Sakitnya di sini. Oh, oh. Sakitnya di sini. Sakitnya di sini. Sakitnya di sini. Sakitnya di sini. Sakitnya, 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 sakitnya di sini. Sakitnya, 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 sakitnya di sini. Sakitnya, 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 sakitnya di sini. Sakitnya, sakitnya, sakitnya di sini. Sakitnya di sini. Sakitnya di sini. Pendengar Radio Gema Edukasi, kembali lagi di acara bimbel
bersama saya Rahma dan juga narasumber kita. Bersama saya sudah ada Bapak Dr. Andes Kuswan. Beliau adalah guru IPA Biologi di SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Dan dengan mengikuti program siaran radio pendidikan ini diharapkan kalian nanti akan mampu menjelaskan teori, prinsip, dan petunjuk adanya evolusi. Dan kita langsung saja bersama Pak Kuswan untuk menjelaskan materi kita tentang evolusi. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Rahma dan para insan edukasi dimanapun berada. Bertemu kembali dengan saya untuk mempelajari tentang materi evolusi di kelas 12 semester 2. Evolusi merupakan ilmu yang terus berkembang walaupun banyak pertentangan tentang evolusi. Evolusi dapat diartikan merupakan perubahan yang terjadi pada makhluk hidup secara bertahap atau secara berlahan-lahan yang berlangsung dari generasi ke generasi, dari masa ke masa dalam jangka waktu yang relatif lama, sehingga pada waktu tertentu akan dihasilkan spesies baru yang berbeda dari nenek moyangnya. Jadi para ilmuwan yang terus mengembangkan teori evolusi bahwa mereka meyakini bahwa makhluk hidup itu terus mengalami perubahan dari masa ke masa. Namun berkenaan dengan teori evolusi tersebut tentu banyak yang menentangnya. Bagaimana mungkin makhluk hidup akan mengalami perubahan? Namun tidak ada salahnya kita cermati teori-teori para ilmuwan yang berpendapat terutama tentang teori asal-usul kehidupan. Karena walau bagaimanapun terjadinya perubahan makhluk hidup tentu tidak terlepas bagaimana asal mula kehidupan. Para insan edukasi dimanapun berada, menurut teori asal-usul kehidupan dikenal ada teori kosmozoik atau teori kosmozoan. Nah, menurut teori ini asal mula adanya makhluk hidup di bumi itu berasal dari spora kehidupan yang berasal dari luar angkasa. Karena spora kehidupan tidak dapat bertahan di planet ruang angkasa yang dingin, kering, dan adanya radiasi yang tinggi, kemudian sampai di bumi, maka terjadilah kehidupan. Kemudian menurut teori yang kedua dikenal dengan teori penciptaan atau disebut juga special creation. Nah, menurut teori ini mereka meyakini bahwa adanya makhluk hidup di bumi karena ada yang menciptakan. Diciptakan Tuhan apa adanya, yaitu beraneka ragam, di mana saja, ada yang di darat, di air, air laut, air tawar, di sungai, di danau. Nah, demikian juga setiap jenisnya bervariasi, bermacam-macam, beraneka ragam. Nah, menurut teori tersebut bahwa makhluk hidup yang ada sekarang ini memang diciptakan apa adanya oleh Tuhan yang menciptakannya. Nah, selanjutnya adalah teori abiogenesis atau dikenal dengan teori generatio spontanea. Nah, menurut teori ini mereka meyakini bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk tak hidup yang terjadi secara spontan. Nah, bayangkan seandainya benar terjadi, alangkah begitu banyaknya makhluk hidup dari benda tak hidup bisa menjadi makhluk hidup. Namun demikian itu adalah teori, tidak ada salahnya, dan tokoh teori abiogenesis antara lain yang pertama Aristoteles dari tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles mengamati adanya cacing yang muncul dari tanah yang direndam air. Kemudian Aristoteles berkesimpulan cacing yang muncul tersebut berasal dari tanah yang direndam air. Artinya makhluk hidup tersebut muncul dari benda tak hidup. Nah,
Kemudian yang kedua, para ilmuwan atau tokoh yang mempercayai teori abiogenesis adalah Antony van Leeuwenhoek. Antony van Leeuwenhoek ini mengamati air dari rendaman jerami. Antony van Leeuwenhoek adalah ilmuwan yang pertama kali dapat membuat alat pembesar seperti lup dan mikroskop. Dengan menggunakan alat pembesar, Antony van Leeuwenhoek mengamati air rendaman jerami tersebut. Ternyata ditemukan mikroorganisme atau jasad renik, sehingga Antony van Leeuwenhoek berkesimpulan bahwa benda renik tersebut muncul berasal dari rendaman air jerami. Dengan kata lain, makhluk hidup berasal dari benda mati atau benda tak hidup. Nah, pengikutnya yang lain adalah John Needham. John Needham menyimpan air kaldu daging yang pada botol yang ditutup dengan gabus. Nah, kemudian muncul mikroorganisme, maka John Needham juga berkesimpulan mikroorganisme yang muncul pada botol yang ditutup dengan gabus berasal dari air kaldu daging, atau dengan kata lain makhluk hidup berasal dari benda mati. Kemudian yang keempat adalah Jean-Baptiste van Helmont. Nah, ini berpendapat bahwa tikus berasal dari baju kotor yang terkena keringat manusia, karena Jean-Baptiste van Helmont ini mengamati dari baju kotor yang terkena keringat kemudian disimpan di gudang gandum, kemudian muncul tikus, maka berkesimpulan tikus tersebut berasal dari tumpukan baju yang berkeringat yang disimpan di gudang gandum. Nah, selain itu Van Helmont juga mempercayai bahwa katak berasal dari guntur yang turun ke bumi bersama air hujan. Nah, itu beberapa teori yang sejalan dengan teori abiogenesis. Namun demikian, para ilmuwan tentu tidak semuanya meyakini bahwa munculnya makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Maka muncullah kelompok penganut teori biogenesis atau teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Nah, para penganut teori biogenesis itu tokohnya antara lain adalah Francisco Redi. Francisco Redi melakukan percobaan dengan menggunakan sekerat daging. Di dalamnya ada di dalam toples, alatnya menggunakan toples ya. Nah, toplesnya ada 3 macam perlakuan. Ada toples yang ditutup rapat, kemudian ada toples yang ditutup dengan kain kasa, kemudian ada toples yang dibiarkan terbuka. Nah, daging yang dimasukkan ke dalam toples ini setelah yang ditutup dengan tutup yang rapat, kemudian ada yang terbuka, kemudian ada yang ditutup dengan kain kasa. Ternyata setelah beberapa hari menunjukkan datanya yang ditutup rapat itu tidak timbul organisme, tidak ada ulatnya. Kemudian pada toples yang terbuka ternyata banyak terdapat larvanya, banyak terdapat belatung atau ulat. Pada toples yang ditutup dengan kain kasa juga terdapat larva atau belatung, tetapi sedikit. Ternyata hal itu disebabkan pada toples yang terbuka itu lalatnya banyak yang masuk ke dalam toples, kemudian bertelur, kemudian telurnya menetas menjadi larva atau menjadi ulat atau belatung. Nah, sedangkan pada toples yang ditutup itu tidak ada. Nah, kemudian pada toples yang ditutup dengan kain kasa itu menunjukkan ada larva sedikit. Nah, hal ini karena dimungkinkan lalat yang hinggap di bagian atas kain kasa, telurnya ada yang masuk ke dalam toples, kemudian menetas telurnya menjadi larva atau ulat atau belatung.
belatung. Dan ini Francisco Redi menyimpulkan bahwa adanya ulat atau larva atau belatung pada toples, baik pada yang terbuka maupun yang ditutup kain kasa, itu adalah berasal dari telur lalat yang menetas di daging tersebut. Nah, hal ini menunjukkan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Nah, namun demikian, para penganut teori abiogenesis masih membantah, tidak yakin kalau makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup. Mereka masih yakin bahwa makhluk hidup itu dapat terjadi dari benda mati. Nah, mengapa demikian? Karena pada yang ditutup dengan kain itu tidak ada gaya kehidupan yang masuk dari luar ke toples. Nah, sedangkan pada yang dibuka ada gaya kehidupan sehingga memungkinkan benda mati akan berubah menjadi makhluk hidup. Nah, untuk menyangkal pendapat tersebut, ilmuwan Lazarus Palanjani membuat percobaan yang berbeda dari Francisco Redi, yaitu menggunakan air kaldu dari kacang hijau. Kemudian Lazarus Palanjani menggunakan labu, di atasnya dihubungkan dengan pipa yang berbentuk lurus. Perlakuannya ada dua macam. Pada labu pertama itu diisi dengan air kaldu, kemudian dipanaskan, kemudian didinginkan. Labunya tidak ditutup, dibiarkan terbuka. Nah, kemudian yang kedua, air kaldu yang ada di dalam labu dipanaskan juga, tetapi setelah didinginkan ditutup. Nah, sehingga ada labu yang terbuka dan ada labu yang tertutup. Pendengar Radio Gema Edukasi, kita rehat sejenak. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua.
Anda sedang mendengarkan acara Bimbel, Bimbingan Belajar di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Kembali lagi di program Bimbingan Belajar untuk siswa-siswi kelas 12. Materi kita adalah tentang evolusi dan masih dipancarluaskan dari Jalan Dr. Andes Warsito nomor 72 Teluk Betung, Bandar Lampung. Dan jangan lupa jika kalian ingin mengaksesnya dari internet dengan www.disdikbud.lampungprof.go.id. Baik, kita akan lanjutkan kembali ke Pak Kuswan untuk menjelaskan tentang evolusi yang selanjutnya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Rahma dan para insan edukasi dimanapun berada yang berbahagia. Kita lanjutkan bahwa tentang teori asal-usul kehidupan, terutama tentang percobaan Lazarus Palanjani. Lazarus Palanjani mencoba membuat percobaan untuk pembuktian, untuk membantah tentang teori abiogenesis. Nah, dengan membuat dua perangkat percobaan, yaitu ada labu 1 dan labu 2. Nah, labu 1 berisi air kaldu, kemudian dipanaskan, kemudian didinginkan. Nah, setelah didinginkan, dibiarkan terbuka. Nah, kemudian percobaan yang kedua, labu juga diisi air kaldu, kemudian dipanaskan, kemudian didinginkan. Setelah didinginkan, kemudian ditutup dengan penutup kain. Nah, setelah beberapa hari, pada labu 1 yang tidak ditutup, air kaldunya menjadi keruh. Sedangkan yang ditutup rapat, air kaldunya masih bening. Hal ini menunjukkan pada labu 1 yang terbuka ada mikroorganisme. Nah, maka Lazarus Palanjani berkesimpulan bahwa adanya mikroorganisme pada labu 1 yang dibiarkan terbuka itu berasal dari mikroorganisme yang masuk ke dalam air kaldu terbawa oleh udara. Nah, hal ini membuktikan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup. Nah, namun demikian, para penganut teori abiogenesis masih tidak mengakui bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup. Karena pada percobaan Lazarus Palanjani, pada yang ditutup itu tidak ada gaya kehidupan yang masuk dari luar ke dalam labu. Nah, selanjutnya untuk membantah teori abiogenesis, ilmuwan yang cerdas Louis Pasteur membuat perangkat percobaan bagaimana supaya penganut teori abiogenesis yakin bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup. Nah, pada Louis Pasteur percobaannya hampir sama dengan Lazarus Palanjani, hanya labunya dihubungkan dengan menggunakan pipa berbentuk huruf S atau leher angsa. Jadi ada dua perangkat juga. Perangkat yang satu juga diisi dengan air kaldu daging, ya. Jadi dua-duanya diisi air kaldu daging, kemudian dua-duanya dipanaskan. Nah, yang labu 1 setelah dipanaskan, kemudian dibiarkan tetap tegak sehingga pipa yang berbentuk huruf S itu dibiarkan terbuka. Nah, ini memungkinkan ada udara yang masuk ke labu. Nah, kemudian pada labu yang kedua setelah dipanaskan, mendidih, kemudian dimiringkan sehingga air kaldunya bisa menyentuh ke pipa yang berbentuk huruf S. Nah, kemudian didiamkan di beberapa hari, kemudian dihasilkan data pada labu yang dibiarkan tegak itu ternyata tetap bening. Hal ini menunjukkan tidak ada mikroorganisme. Sedangkan pada labu yang kedua yang dimiringkan ditemukan air kaldunya menjadi keruh. Hal ini menunjukkan adanya mikroorganisme. Maka Louis Pasteur berkesimpulan bahwa pada labu yang dimiringkan
ringkan tadi, ada mikroorganisme berasal dari mikroorganisme dari luar yang terbawa bersama udara masuk ke dalam labu kemudian berkembang biak, sehingga berkesimpulan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup. Maka dengan berhasilnya percobaan Louis Pasteur, gugurlah teori abiogenesis. Sehingga dari ketiga percobaan tersebut, baik Francisco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur, itu timbul 3 slogan teori biogenesis, yaitu omni vivum ex oppo, yang artinya setiap makhluk hidup berasal dari telur. Omni ovum ex vivo, setiap telur berasal dari makhluk hidup. Yang ketiga, omni vivum ex vivo, artinya setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Para insan edukasi dimanapun berada, dengan berhasilnya percobaan Louis Pasteur, maka gugurlah teori abiogenesis. Namun demikian, ternyata para penganut atau ilmuwan yang mengembangkan tentang teori evolusi terus mengembangkan teori evolusinya. Di antaranya adalah teori evolusi kimia. Nah, teori evolusi kimia ini diawali atau dipengaruhi oleh teori terbentuknya bumi dan planet-planet ruang angkasa. Nah, siswa-siswi atau insan edukasi dimanapun berada yang mempelajari tentang fisika tentu mengenal teori nebula atau teori kabut asal, yaitu menurut teori nebula terbentuknya planet-planet dan bumi itu terjadi berasal dari ledakan benda-benda angkasa yang membentuk kabut asal atau nebula. Selanjutnya, nebula memadat, kemudian meledak berulang-ulang sehingga menghasilkan planet-planet atau bintang-bintang termasuk bumi. Nah, kemudian yang kedua adalah teori Big Bang. Nah, menurut teori Big Bang terjadi kondensasi benda angkasa, kemudian menyatu dan mengecil, kemudian meledak. Nah, debu dan gasnya membentuk bintang dan bumi. Nah, teori tersebut sangat mempengaruhi para penganut teori evolusi kimia. Pertama adalah Oparin dan Halden. Mereka meyakini bahwa karena atmosfer ini berupa gas, tentu banyak mengandung berbagai macam gas. Nah, di antaranya atmosfer bumi kita ini mengandung gas H2 atau gas hidrogen, CH4 atau metana, NH3 amoniak, dan uap air. Maka pada masa itu, pada masa awal proses pembentukan planet bumi, itu gas-gas tersebut banyak sekali. Nah, selain itu, keadaannya sangat panas karena ada energi sinar matahari yang sangat panas, kemudian ada energi panas bumi, ada energi sinar ultraviolet, ada energi sinar kosmis, kemudian juga ada halilintar yang menghasilkan energi listrik. Nah, menurut Oparin dan Halden bahwa gas-gas tersebut akan bereaksi menjadi senyawa organik sederhana. Selanjutnya senyawa organik sederhana akan mengalami perubahan menjadi senyawa organik kompleks. Nah, senyawa-senyawa organik kompleks tersebut kemudian tertampung di cekungan-cekungan bumi seperti sungai, danau, laut, sejalan dengan proses terbentuknya pembekuan pada saat pembekuan bumi. Nah, adanya senyawa-senyawa tersebut itu disebut oleh Oparin adalah merupakan subpurba atau sop primordial yang memungkinkan pertama kali akan muncul kehidupan. Sehingga dengan kata lain menurut Oparin, adanya makhluk hidup atau organisme hidup itu berasal dari gas-gas yang ada di atmosfer bereaksi dengan bantuan energi sinar kosmis, energi sinar matahari, energi panas bumi, energi sinar ultraviolet, dan energi listrik halilintar. Nah, kemudian ilmuwan Amerika tidak ingin kalah.
Namun pada prinsipnya teorinya sama dengan teori Ioparin. Harold Urey juga meyakini bahwa di atmosfer bumi ini kaya akan gas-gas H2O, H2, CH4, dan NH3. Namun hipotesis Harold Urey ini dapat dibuktikan oleh Stanley Miller. Juga yang sama hipotesisnya, Stanley Miller membuat suatu alat yang mirip apa yang dihipotesiskan oleh Harold Urey yang dikenal dengan istilah perangkat percobaan Miller dan Harold Urey, yaitu membuat tabung yang bentuknya seperti pipa, ada tabung yang berisi air yang bisa digunakan untuk memasukkan air, kemudian pipa tersebut dibuat dalam keadaan hampa, karena memang pada saat itu diduga tidak ada oksigen. Jadi tidak ada oksigen yang ada di atmosfer. Kemudian ke dalam pipa tersebut, ke dalam alat tersebut ada keran yang bisa dimasukkan gas-gas seperti H2, CH4, dan NH3. Nah, kemudian pada alat tersebut juga terdapat tabung yang terdapat elektroda. Ada elektroda positif, ada elektroda negatif. Nah, elektroda positif dan elektroda negatif ini bila dihubung-hubungkan akan menghasilkan energi listrik yang identik dengan energi halilintar yang ada di atmosfer. Nah, dari percobaannya itu, Stanley Miller dapat membuktikan bahwa senyawa-senyawa gas tersebut dapat bereaksi membentuk senyawa organik sederhana. Nah, namun demikian percobaan Stanley Miller dan Harold Urey tidak bisa membuktikan bagaimana senyawa organik tersebut bisa menjadi organisme yang hidup. Dan bahkan sampai saat ini belum ada pabrik yang canggih pun atau para ilmuwan yang cerdas dapat membuktikan bahwa benda mati menjadi makhluk hidup. Nah, sehingga dari teori evolusi kimia terus berkembang ke teori evolusi biologi. Nah, karena memang ternyata para ilmuwan masih terus mengembangkan tentang teori evolusi. Nah, dari teori evolusi kimia berkembang teori evolusi biologi. Para penganut teori evolusi biologi meyakini bahwa dari teori evolusi kimia itu terus akan menghasilkan organisme. Nah, sebagai tokohnya adalah Sidney W. Fox. Nah, Sidney W. Fox ini mencoba untuk membuktikan teori-teori sebelumnya. Namun demikian, Sidney W. Fox juga tidak bisa membuktikan bahwa gas-gas yang ada di atmosfer ini menjadi organisme hidup. Namun timbul teori tentang asal-usul organisme yang diduga pertama hidup adalah organisme yang bersifat prokariotik, karena diduga organisme tersebut merupakan organisme yang paling sederhana, bersifat heterotrop ya, karena belum memiliki membran inti atau membran nukleus, belum bisa membuat makanan sendiri atau belum bisa membentuk senyawa organik dari senyawa anorganik. Nah, sehingga diduga untuk keperluan hidupnya organisme tersebut memanfaatkan senyawa-senyawa organik yang tersedia di cekungan-cekungan bumi seperti di laut, di danau, di sungai. Karena senyawa organik tersebut terus dimanfaatkan oleh organisme yang bersifat prokariotik, maka lama-kelamaan katanya akan habis, sehingga organisme prokariotik itu mengalami perubahan menjadi organisme prokariotik yang bersifat anaerob dan autotrof.
Dari proses tersebut, dari heterotrop menjadi autotrop, ini menunjukkan adanya perubahan dari yang tidak mampu melakukan fotosintesis menjadi mampu melakukan fotosintesis. Nah, ini berarti menunjukkan adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Namun demikian, itu adalah teori. Nah, kemudian berkenaan dengan kebenaran teori, mereka menggunakan logika, karena apabila belum ada kehidupan, belum ada organisme yang melakukan fotosintesis, tentu belum ada oksigen. Maka wajar teorinya mereka berpendapat bahwa organisme yang ada pertama itu bersifat anaerob dan bersifat heterotrop. Kemudian setelah senyawa-senyawa organik yang ada di cekungan itu berkurang, maka secara berangsur organisme tersebut berubah menjadi bersifat autotrop. Nah, dengan menjadi organisme autotrop, maka mulai terbentuk adanya oksigen. Maka timbullah organisme yang tadinya anaerob kemudian bersifat aerob, yaitu organisme yang dapat memanfaatkan atau menggunakan oksigen bebas untuk hidupnya. Nah, kemudian secara bertahap terus mengalami perubahan menjadi organisme-organisme yang lebih kompleks, menjadi berbagai organisme seperti organisme eukariotik, kemudian yang tadinya tidak memiliki membran inti menjadi memiliki membran inti. Yang tadinya belum memiliki dinding sel kemudian memiliki dinding sel, sehingga timbullah protista. Nah, dari protista ada yang menyerupai tumbuhan sehingga berkembang menjadi berbagai macam tumbuhan. Ada yang memiliki dinding sel tetapi tidak melakukan fotosintesis sehingga berkembang menjadi kelompok jamur. Nah, ada juga yang tidak memiliki dinding sel, tidak mampu berfotosintesis sehingga mengalami perkembangan menjadi kelompok hewan. Nah, sehingga dari proses tersebut menunjukkan bahwa makhluk hidup dari yang sederhana mengalami perkembangan menjadi makhluk hidup yang lebih kompleks sehingga dikenal dengan istilah evolusi filogenetik, yaitu perubahan makhluk hidup dari tingkat yang sederhana menjadi tingkat yang paling kompleks. Bagaimana insan edukasi? Banyak sekali informasi yang tadi telah disampaikan oleh Pak Kuswan mengenai evolusi ini, dan nanti kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Dia indah, peretas gundah, dia yang selama ini ku nanti, pembawa sejuk, pemanja rasa, dia yang selalu ada untukku. Di dekatnya aku lebih tenang, bersamanya jalan lebih terang. Tetaplah bersamaku, jadi teman hidupku. Berdua kita hadapi dunia, kau milikku, milikmu, kita satukan tuju. Bersama arungi derasnya waktu, kau milikku, ku milikmu, kau milikku, ku milikmu.
kita satukan tujuh, bersama arungi derasnya waktu. Bila di depan nanti banyak cobaan untuk kisah cinta kita, jangan cepat menyerah. Kau punya ku punya kamu, selamanya akan begitu. Tetaplah bersamaku, jadi teman hidupku. Berdua kita hadapi dunia. Kau milikku, milikmu, kita satukan tujuh, bersama arungi derasnya waktu. Kau milikku, ku milikmu, kau jiwa yang selalu aku puja. Anda masih bersama Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Masih dari Studio Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Dan sampailah kita pada akhir dari pembahasan materi kita untuk hari ini mengenai evolusi, dan saatnya Pak Kuswan untuk memberikan kesimpulan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Rahma dan para insan edukasi dimanapun berada, bahwa evolusi itu terjadi pada makhluk hidup. Namun demikian, terjadinya perubahan pada makhluk hidup itu tidak terlepas dari asal-usul kehidupan, sehingga timbullah berbagai teori tentang asal-usul kehidupan. Di antaranya adalah teori kosmozoik, teori penciptaan, dan teori abiogenesis. Nah, berdasarkan teori tersebut, tentu terjadinya makhluk hidup itu pada saat ini sangatlah bertentangan dengan prinsip-prinsip biologi. Nah, kemudian yang 4 adalah teori biogenesis. Nah, teori inilah yang menentang teori abiogenesis. Tokohnya adalah Francisco Redi, Lazarus Palanjani, dan Louis Pasteur. Sehingga dari percobaan-percobaannya tersebut timbul slogan teori biogenesis, yaitu omni vivum ex oppo, artinya setiap makhluk hidup berasal dari telur. Omne ovum ex vivo, setiap telur berasal dari makhluk hidup. Dan omni vivum ex vivo, setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Namun demikian, para penganut teori evolusi terus mengembangkan teorinya, sehingga timbul teori evolusi kimia, kemudian timbul teori evolusi biologi. Dari teori evolusi kimia, bahwa kehidupan diduga itu berasal dari atmosfer bumi, karena pada saat pada proses terbentuknya bumi, di atmosfer itu kaya dengan gas-gas H2O, H2, CH4, dan NH3. Dengan adanya energi yang ada di atmosfer, seperti energi sinar kosmis, energi sinar matahari, energi panas bumi, energi sinar ultraviolet, energi listrik halilintar, gas-gas tersebut bereaksi membentuk senyawa organik sederhana. Kemudian senyawa organik sederhana itu berkumpul di cekungan-cekungan bumi, membentuk senyawa organik yang lebih kompleks, yang menurut Ioparin disebut sebagai subprimordial, atau diduga merupakan senyawa organik yang diduga pertama kali muncul sebagai kehidupan. Nah, pendapat yang sama juga disampaikan oleh Harold Urey dan Stanley Miller, bahwa timbulnya
organisme hidup itu diduga dari gas-gas yang ada di atmosfer seperti apa yang disampaikan oleh I. Oparin. Namun Harold Urey teorinya atau hipotesinya dapat dibuktikan oleh Stanley Miller. Dari gas-gas tersebut H2O, H2, CH4 dan NH3 dengan perangkat percobaan Stanley Miller dapat membuktikan dapat terbentuk senyawa organik sederhana. Namun Harold Urey dan Stanley Miller tidak bisa membuktikan bahwa senyawa organik tersebut akan timbul menjadi organisme hidup. Namun demikian terus timbul teori-teori biologi, teori evolusi biologi bahwa organisme pertama yang ada adalah berupa prokariot bersifat anaerob dan heterotrop. Karena pada masa itu belum ada oksigen, maka diduga organisme tersebut yang ada bersifat anaerob. Kemudian belum bisa membuat makanan sendiri, sehingga untuk memperoleh senyawa atau makanannya dari senyawa-senyawa organik yang berada di cekungan-cekungan bumi. Sejalan dengan proses evolusi, semakin habis senyawa organik tersebut, sehingga organisme mengalami perubahan dari heterotrop menjadi autotrop, mampu melakukan fotosintesis dan kemosintesis. Selanjutnya dari prokariot berubah mengalami perubahan menjadi eukariot. Dari eukariot ada yang mengalami perubahan ke arah memiliki dinding sel sehingga berubah menjadi protista. Dari protista ada mengalami perubahan, ada yang ke arah hewan sehingga ada protista mirip hewan. Kemudian ada yang memiliki klorofil berkembang menjadi ke arah seperti tumbuhan. Dan ada protista yang tidak memiliki klorofil tetapi memiliki dinding sel sehingga berkembang menjadi jamur. Terus mengalami perubahan organisme tersebut sehingga menjadi organisme yang lebih kompleks, lebih lengkap sehingga dikenal dengan istilah evolusi filogenetik, yaitu sejarah perkembangan makhluk hidup dari tingkat yang sederhana menjadi tingkat yang lebih kompleks, lebih sempurna. Demikian Bu Rahma kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Ya, terima kasih Pak Kuswan yang telah hadir dan meluangkan waktunya bersama kita di studio dalam program bimbingan belajar untuk siswa-siswi kelas 12. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pendengar Radio Gema Edukasi. Untuk mata pelajaran biologi dengan materinya adalah evolusi. Nanti di lain kesempatan kita dapat berjumpa kembali. Baik pendengar Radio Gema Edukasi, kami pamit undur diri. Namun kalian dapat mendengarkan kembali acara ini esok hari di waktu yang sama dengan materi yang berbeda. Saya Rahma dan kru Radio Gema Edukasi yang bertugas dari Studio Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung mengucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.